Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi komunikasi, di mana strategi komunikasi itu diawali dengan perencanaan komunikasi, yang harus ada persiapan pesan komunikasi, kemudian peninjauan konteks komunikasi. Ingat, konteks komunikasi adalah hal-hal yang meliputi ketika proses komunikasi itu berlangsung, misalnya tema, tempat, tren isu, dan waktu. Kemudian pemilihan metode penyampaian atau cara penyampaiannya, apakah mau instruksional atau instruktif, atau persuasif, argumentatif, atau naratif. Kemudian pemilihan media, apakah nanti melalui udara, dalam indoor atau outdoor, secara face to face, apakah melalui media cetak, apakah cetak itu bisa cetak seperti internal bulletin atau misalnya website internal, kemudian elektronik melalui media TV atau podcast atau radio, kemudian online yang tadi itu, apakah secara online melalui misalnya Zoom atau misalnya online melalui media-media lainnya, media sosial lainnya. Kemudian persiapan mental dan fisik. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, persiapan pesan komunikasi. Jadi ketika kita akan merumuskan pesan komunikasi, cari sumber berita atau referensi dari yang dapat dipercaya atau credible sources. Kemudian susun materi itu secara sistematis, disesuaikan dengan siapa nanti yang akan menghadiri atau siapa yang akan membaca atau siapa yang akan diajak komunikasi atau siapa audiens kita. Kemudian kita menguasai materi tersebut. Jangan sampai background education kita komunikasi, kita berbicara tentang kesehatan. Makanya saat ini saya tidak akan mengomentari apapun tentang virus COVID-19 karena bukan wilayah keilmuan saya. Saya hanya di bidang ilmu komunikasi. Jadi saya akan mengomentari dari perspektif ilmu komunikasi. Nah, setelah menguasai materi yang akan disampaikan sebaik mungkin, untuk yang berbicara secara langsung harus latihan, karena bagaimanapun practice makes lebih expert gitu nantinya kelihatan. Kalau kita sering latihan, kita akan tidak ragu berbicara di depan umum. Berikutnya kita harus meninjau konteks komunikasi. Yang pertama, tema harus disesuaikan dengan komunikan kita. Jangan sampai temanya tentang hal-hal yang high-tech, tapi audiens kita misalnya para petani di pedesaan. Itu tidak sesuai ya. Kemudian perhatikan kondisi tempat komunikasi. Apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan? Karena di dalam ruangan noise-nya akan berbeda dengan di luar ruangan yang mungkin akan banyak gangguan atau noise. Kemudian kaitkan pesan-pesan dengan tren isu yang sekarang sedang beredar. Maksudnya agar menarik perhatian komunikan atau lawan bicara kita. Selanjutnya, pemilihan waktu yang tepat saat komunikasi itu disampaikan atau disebarluaskan. Jangan sampai kita menyebarluaskan pesan komunikasi tentang hal yang sangat sensitif di situasi sedang krisis seperti ini. Selanjutnya, pemilihan metode penyampaian. Isi pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan cara penyampaiannya. Jadi kalau bila hanya ingin mengumumkan saja, hanya menginformasikan kepada ini atau misalnya di sini ada apa gitu, itu bisa dengan cara informatif saja. Tapi apabila pesannya ingin menyampaikan sebuah kebijakan atau pengen mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, itu bisa digabungkan dengan cara naratif atau bercerita, atau bahasa lainnya itu storytelling, dengan di dalamnya itu ada beberapa kalimat yang bersifat persuasif sehingga audiens atau komunikan akan melakukan hal yang kita bicarakan atau hal yang kita sampaikan tanpa merasa terpaksa. Selanjutnya, ketika konteksnya adalah pesan komunikasinya untuk dalam diskusi untuk mempertahankan pendapat, itu bisa dengan cara argumentatif. Argumentatif adalah metode penyampaian informasi atau metode cara berkomunikasi yang disertai data-data, didukung data-data yang akurat.
Kemudian pemilihan media komunikasi. Intinya dalam memilih media komunikasi harus disesuaikan dengan isi pesan dan tujuan komunikasi. Apabila tujuan komunikasi kita hanya untuk satu orang, ya jangan menggunakan media massa atau online, nanti semua orang tahu. Masa curhat di online? Kan aneh. Jadi kalau misalnya memang informasi tersebut harus diketahui orang banyak, itu bisa menggunakan media mainstream seperti televisi, karena di pelosok-pelosok daerah agak susah jaringan internet, sehingga pemilihan media televisi itu lebih tepat. Kemudian bicara secara langsung melalui udara di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu harus diperhatikan volume suara kita, jenis karakter suara kita seperti apa, kemudian jarak mulut dengan mikrofon itu harus disesuaikan dengan kepekaan mic-nya. Kemudian sesuaikan bahasa atau kata-kata dengan platform jenis media yang digunakan. Contoh di dalam website itu kata-katanya tidak boleh panjang-panjang, karena itu kan akan membuat bosan kalau bacanya panjang. Berbeda dengan di koran atau majalah, itu cerita panjang juga kita ada waktu luang dengan santai bisa membaca. Tapi kalau di online, di website atau apalagi di Twitter kan nggak menggunakan kata-kata yang atau pemilihan diksinya yang simple, yang tidak menimbulkan absurd gitu. Yang terakhir yaitu persiapan mental dan fisik. Hal ini terutama harus diperhatikan ketika berbicara langsung atau di dalam siaran live. Jadi walaupun tidak berbicara langsung dengan manusianya, tapi siaran itu langsung disiarkan di televisi misalnya. Ini harus dipersiapkan mental dan fisiknya itu. Yang pertama itu jangan ada pikiran-pikiran yang buruk, dan lupakan masalah-masalah yang akan mengganggu perasaan kita ketika proses komunikasi itu berlangsung. Kemudian perhatikan penampilan kita. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang tidak membuat kita nyaman. Misalnya pakaiannya terlalu sempit sehingga terus gini-gini. Sehingga konteks komunikasi atau komunikan yang diajak kita bicara itu akan merasa terganggu dengan gestur tubuh kita yang memperbaiki baju atasan, bawahan, atau kerudung segala macam. Jadi kita harus make sure kalau penampilan kita itu udah nyaman dan rapi. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan, kalau misalnya itu dalam talk show atau di kelas atau dalam forum diskusi, berpikir dulu sebelum menjawab. Jadi jangan langsung menjawabnya, karena kita harus mendengarkan pertanyaannya itu arahnya kemana. Apakah tendensius, ataukah memang benar-benar dia bertanya itu karena tidak tahu, atau ingin menguji dan sebagainya. Karena karakter orang beda-beda. Kemudian tetap tenang. Ini terutama ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan atau pertanyaannya di luar konteks, itu harus bisa tenang, dan kita harus berbicara bahwa tema kali ini adalah tentang komunikasi yang kita kuasai. Kita tidak akan mengomentari tentang tema-tema yang lainnya. Yang terakhir, selalu berdoa dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan kita. Semoga Allah selalu menjaga ucapan pikiran kita di jalur yang lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.